Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang banyak jalan menuju kebaikan nggih. Banyak jalan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jalan yang bisa ditempuh. Sampai hadis yang ke-12 kemarin, sekarang hadis yang ke-13. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, beliau bercerita, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimat, la tahkiranna, janganlah sekali-kali meremehkan atau menyepelekan jaratun seorang tetangga di jaratiha kepada tetangganya, walau firsana sa'atin, meskipun hanya memberi kaki kambing. Ini kalau kaki kambing, orang Arab sana meskipun dianggap sesuatu yang tidak berharga, tapi kalau di kita kaki kambing itu juga sudah sesuatu yang sangat berharga, enak kalau di shop. Tapi orang Arab meskipun, bahkan dalam sebuah hadis, adakanlah walimah walau bisatin, adakanlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Jadi seekor kambing itu kalau orang sana hanyalah, karena memang beda kebiasaannya, karena mereka terbiasa memakan daging saja tanpa nasi seperti kita. Kalau kita kebiasaannya makan nasi, daging hanya sebagai lauk. Tapi kalau orang sana biasa makan hanya daging. Kalau kita hanya makan daging malah perutnya yang tidak enak, perutnya yang tidak enak, karena memang beda kebiasaan. Jadi kalau seekor kambing itu hanyalah di kanan orang-orang Arab, karena memang kebiasaannya kalau makan itu daging. Pernah ada dapat cerita dari seorang teman yang kebetulan waktu itu kuliah di Mesir, ada juga yang di Madinah. Suatu saat mereka diajak makan-makan di rumahnya, makan daging kambing lah istilahnya, makan gulai kambing katanya, kambing bakar katanya. Begitu kemudian diajaklah mereka ke rumahnya. Nanti begitu sampai rumah, sudah siap, begitu dibuka tudung sajinya itu kambing utuh tanpa ada yang lain. Ini sudah kambing matang. Begitu lihat kambing utuh itu teman-teman yang dari Indonesia jadi tidak selera makan. Jadi tidak ada apa-apanya, cuma daging kambing itu aja yang dimasak. Kalau kita tidak terbiasa hanya makan daging, ya mungkin seleranya berbeda. Nah begitu. Maka kalau orang sana
yang seperti ini dianggap sesuatu yang sangat sepele, gitu. Dianggap sesuatu yang sepele, bahkan sebagian kalau kaki kambing sudah tidak dimasak, hanya dibuang saja begitu. Tapi bagi orang miskin, karena di sana juga ada orang miskin, maka kaki kambing pun adalah sesuatu yang berharga, apalagi di kita. Nah, kaki kambing itu juga nikmat kalau di shop gitu. Maka jangan sekali-kali meremehkan berbuat baik meskipun hanya dengan memberi kaki kambing. Muttafaqun alaih, itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70-an atau 60-an cabang. Jadi kalau kata bid'un di dalam bahasa Arab itu bilangan dari 3 sampai 9. Maka ketika ada bid'un kemudian ada puluhan, 70 wa bid'un. Nah, bid'un itu 3 sampai 9 tadi. Maka kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya 70-an. Nah, 70 lebih tapi tidak sampai 80. Kalau di sini terjemahnya 70 lebih. Kalau bahasa yang enak ya 70-an nih. 70 lebih. Lebihnya berapa? Maksimal 9. Tidak sampai 80, atau 60-an syu'batan cabang. Di iman ada 70-an atau 60-an cabang, 60 lebih atau 70 lebih, terjemahnya begitu. Tapi tadi terjemah yang paling enak 70-an atau 60-an cabang. Fa'afdaluha, yang paling utama adalah qaulu, ucapan la ilaha illallah. Karena itu sebagai pernyataan kita sebagai seorang muslim, maka itu kalimat yang paling utama. Tidak ada yang melebihi kalimat ini, karena seseorang sebelum mengucapkan kalimat ini, meskipun dia banyak beramal saleh, banyak berbuat kebaikan, maka amalnya belum dianggap oleh Allah. Amalnya belum dicatat karena belum seorang muslim. Karena amal kebaikan, amal saleh itu baru dicatat oleh Allah setelah seseorang menyatakan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, atau membaca 2 kalimat syahadat. Di seberapapun kebaikan, amal kebaikan seseorang, selama dia belum bersyahadat, maka di sisi Allah sama sekali belum dicatat. Dia mungkin mendapat nama baik, banyak dipuji manusia, dianggap sebagai orang yang dermawan, tetapi di sisi Allah belum ada nilai. Maka itulah syahadat, sebagai pengakuan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Sebelum bersyahadat, sekali lagi, seseorang belum diterima amalnya. Meskipun amal solehnya sudah menumpuk, tetapi sekali lagi selama dia belum bersyahadat, amalnya tiada nilainya di hadapan Allah. Maka sering diibaratkan amal-amal saleh apapun bentuknya, apakah suka membantu, suka menolong, atau bersedekah, atau amal saleh yang lain, itu nilainya 0. Berapapun banyaknya nilainya 0. Belum punya nilai sama sekali. Nah, nilai 0 itu baru bermanfaat, baru ada nilainya kalau ada angka 1. Nah, angka 0 itu dijajar dari sini sampai Parangtritis, nilainya ya 0, tidak ada nilainya. Tapi begitu di depan angka 0 ada 1, nah, maka itulah syahadat, bersyahadat. Maka disebutkan syahadat itu adalah afdaluha, yang paling utama, paling utama. Maka syahadat
jangan sampai rusak. Rusaknya syahadat. Nah, kalau kita berbuat syirik, masih mengakui ada sesembahan selain Allah, masih menyembah selain Allah, nah itu syirik, maka angka satunya roboh lagi menjadi nol kembali, angkanya menjadi tidak bermanfaat lagi angka nolnya kalau kita sudah bersyahadat tetapi kita masih melakukan syirik. Nah, maka angka satunya roboh, tidak ada nilainya lagi angka 00 yang di belakangnya. Maka setelah kita bersyahadat, nah kita harus bertauhid. Bertauhid berarti kita hanya menyembah kepada Allah, sama sekali kita tidak boleh menyembah selain Allah. Nah, afdaluha, yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, kalimat syahadat lah, dua kalimat syahadat. Nanti di bab lain dijelaskan lebih detail masalah syahadat. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apapun yang mengganggu di jalan, nah itu disingkirkan, orang biar tidak terganggu. Kalau dulu banyak duri, nah sekarang kalau di kota tidak ada duri, kadang ada pasir yang bikin licin, nah pasirnya disingkirkan, atau kadang ada oli tumpah, nah, dibersihkan biar orang tidak celaka. Nah itu juga bagian dari iman, bagian dari amal baik tadi, banyak jalan menuju kebaikan. Wal hayatu, dan malu, syu'batun minal iman, adalah juga salah satu dari cabang iman. Yang dimaksud malu di sini adalah malu untuk berbuat yang tidak baik. Jadi kalau malu karena berbuat kebaikan, nah itu juga tidak termasuk. Yang dimaksud malu adalah malu dalam berbuat yang tidak baik. Nah, malu seperti itu juga bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, yang telah disepakati kesahihannya. Berikut, ini hadisnya agak panjang ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kita baca aja terjemahnya, saya gedekan dulu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan. Ia sangat haus, lalu ia menemukan sebuah sumur. Kemudian dia turun ke dalamnya, terus ia meminum air dari sumur itu. Setelah itu ia pun keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang mengulurkan lidahnya, tersengal, terengah-engah, sambil makan tanah karena hausnya. Kelihatan anjing itu sangat haus, tidak ada air. Ada airnya di sumur, tentunya anjing tidak bisa ngambil karena sumurnya dalam tadi. Orang itu berkata dalam hati, membatin, ya membatin. Bahasanya berkata dalam hati. Kalau bahasa kita membatin. Sesungguhnya anjing ini telah merasa kehausan sebagaimana yang telah terjadi padaku tadi, seperti aku tadi merasa sangat haus. Nah, ia merasa kasihan, ia pun turun lagi ke dalam sumur, lalu memenuhi sepatunya, sepatu khufnya, khuf jenis sepatu, memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian ia memegang sepatu pada mulutnya, kurang enak terjemahnya, menggigit sepatunya karena tangannya harus berpegangan untuk naik dari sumur. Nah, maka biar dia bisa membawa sepatu yang ada airnya tadi, nah sepatunya digigit. Nah, bahasanya di sini memegang sepatu pada mulutnya. Nah, ini terjemah yang kadang
Ya begitu nggih, kemampuan di dalam berbahasa nggih. Kalau bahasa kita ya digigit gitu nggih. Sehingga ia keluar dari sumur tadi, kemudian memberi minum anjing tersebut nggih. Jadi dengan air yang diambil dengan sepatunya dari sumur, nah kemudian dia memberi minum anjing tersebut. Allah pun berterima kasih padanya, karena bagaimanapun anjing juga makhluk Allah nggih. Yang berterima kasih Allah pada orang tadi karena telah membantu salah satu makhluk hidupnya nggih. Dan Allah pun memberikan pengampunan padanya. Jadi hanya memberi minum seekor anjing pun, nah itu juga mendatangkan pahala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita juga memperoleh pahala dengan sebab memberi makan minum pada golongan binatang, memberi minum pada binatang, apapun binatangnya? Beliau pun menjawab, dalam setiap hati yang basah, maksudnya setiap sesuatu yang hidup yang diberi makan itu ada pahalanya. Jadi apapun hewan yang memang mungkin kehausan atau kelaparan, nah, kita memberi makan, nah, maka itu pun mendatangkan pahala. Nah, kecuali hewan-hewan yang berbahaya yang memang disuruh membunuh seperti ular, nah itu disuruh membunuh karena berbahaya. Atau kalau jengking, kelabang, nah itu memang dalam riwayat disuruh membunuh karena binatang yang berbahaya. Hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari juga disebutkan demikian, Allah lalu berterima kasih pada orang tersebut, kemudian memberikan pengampunan padanya, lalu memasukkannya ke dalam surga. Nanti masuk surganya nanti di akhirat, kalau sekarang ya belum. Dalam riwayat yang lain dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan pula, pada suatu ketika ceritanya hampir sama tetapi orangnya berbeda. Kalau yang sebelumnya laki-laki, tapi yang di sini wanita. Pada suatu ketika ada seekor anjing yang berputar-putar di sekitar sebuah sumur. Hampir saja ia terbunuh oleh kehausan. Tiba-tiba ada seorang pelacur perempuan dari kaum pelacur Bani Israel melihatnya. Pelacur tentunya kan tidak baik gitu, tapi ternyata wanita ini meskipun tidak baik dari satu sisi, tapi dia ternyata juga masih mempunyai naluri yang baik, sifat kebaikannya tidak hilang sama sekali. Lalu wanita itu melepaskan sepatunya, kemudian mengambilkan air untuk anjing tadi dan meminumkannya air itu padanya. Maka dengan perbuatannya itu diampunilah dosa wanita tersebut. Nah ini jadi jalan untuk mencari pahala, nah itu amat sangat banyak. Maka jangan bosan-bosannya untuk berbuat kebaikan meskipun kadang sepele menurut kita, kadang sepele. Kemudian hadis berikut, hadis terakhir kayaknya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu, sungguh aku melihat, rajulan, seseorang, yataqallabu fil jannah. Kalau yataqallabu arti asalnya bolak-balik, senang di surga. Kita baca aja terjemahnya. Saya gedekan dulu. Saya melihat seorang yang bersukaria, diterjemahkannya bersukaria, kalau arti asalnya senang berbolak-balik keliling di surga, dalam surga, disebabkan ia memotong sebuah pohon dari tengah jalanan, yang pohon itu membuat kesusahan bagi kaum muslimin. Nah, ini menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada pohon yang mungkin roboh melintang ke tengah jalan yang mengganggu perjalanan orang, nah maka dia berinisiatif untuk memindahkan atau untuk menyingkirkan. Nah itu pun ternyata pahalanya juga luar biasa, dikarenakannya seseorang tadi juga
masuk surga. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, disebutkan pada suatu ketika ada seorang yang melewati sebatang ranting pohon yang menjuntai ke jalan, melengkung ke jalan. Kemudian orang tersebut berkata, demi Allah saya akan menyingkirkan ranting pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Akhirnya orang tersebut juga dimasukkan ke surga. Kayaknya sepele, tapi dengan perbuatan itu dia telah banyak membantu kaum muslimin yang biasa lewat jalan itu. Nah, maka ketika kita melihat ada sesuatu yang mengganggu di jalan apapun bentuknya, nah, ketika kita bisa menyingkirkan, nah, kita menyingkirkan. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain disebutkan demikian, ketika seorang berjalan pada suatu jalan, ia menemukan dahan yang berduri, dahan apa, pohon salak itu penuh duri kan. Nah, kalau di jalan, nah, orang tentunya akan terganggu, maka ia pun membuangnya, maka Allah pun menyanjungnya dan mengampuni dosanya. Nah itu ya, jadi banyak jalan menuju kebaikan, banyak jalan untuk mendapatkan satu pahala. Nah, jamaah rahimakumullah, di manusia bermacam-macam, okay? Ada yang satu sisi dia bisa sholat malam, okay? Dia bisa menjaga sholat malam, tapi dari satu sisi kadang dia ibadah sholatnya lemah, sholat sunnahnya maksudnya, okay? Apa? Puasa, okay? Puasanya lemah. Tapi ada yang orang yang sanggup puasa beberapa hari, bahkan sampai puasa Daud, tapi untuk salat kadang dia lemah. Nah, maka kita tidak boleh menyepelekan atau menghina ketika ada seseorang yang mungkin kita lihat tidak pernah salat sunnah, tapi mungkin dia punya amal baik yang lain, kan? Karena itulah manusia, kadang saya juga begitu, suatu saat punya semangat ketika salat sunnah, tapi puasanya lemah. Tapi suatu saat niat puasanya sangat kuat, tapi salatnya suatu saat lemah. Itu sesuatu yang wajar, maka jangan sekali-kali kita menuduh atau menyangka seseorang yang kadang mungkin tidak pernah kita lihat salat sunnah di masjid, begitu salat wajib pulang umpamanya tidak pernah salat sunnah, maka sama sekali kita tidak boleh seudon. Mungkin dia salat sunnahnya di rumah, karena salat sunnah di rumah dalam hadis juga lebih utama, maka kita sekali lagi jangan suudzon ketika kita melihat seseorang ketika setelah sholat wajib, setelah berzikir pulang, tidak kelihatan sama sekali sholat sunnah di masjid, maka jangan sekali-kali kita bersuudzon orang ini tidak pernah sholat sunnah begitu. Nah demikian jamaah rahimakumullah, bahasan kita tentang banyak jalan menuju kebaikan.